Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari. Langsung dari Hotel Maxon, tentunya kita akan memberikan tausiah untuk Anda semua. Seperti biasa, saya tidak sendiri di sini, kita sudah ditemani salah seorang ustadz yang ada di Makassar. Siapa? Kalau begitu kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di pagi hari tentunya semangat yang cerah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti sebelum-sebelumnya nih, untuk hari ini tema yang akan dibawakan untuk pemirsa di rumah ini kira-kira apa temanya? Tentang bagaimana itu keutamaan sholat. Keutamaan sholat ya? Iya. Ya, kalau begitu langsung saja, tapi Ustadz Andika silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Baik pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang sholat, pastilah kita semua mengetahui tentang sholat. Karena sholat itu adalah kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Karena sholat ini pula yang akan dipertanggungjawabkan di mana di hari kemudian nanti. Akan tetapi masih ada orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang tadi saya baca, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang harus kita ketahui dulu, apa itu perbuatan keji dan apa itu perbuatan mungkar. Yang pertama, perbuatan keji ialah semua ucapan dan juga perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan mungkar adalah semua kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut tafsir Al-Qurtubi. Jadi dia menjelaskan bahwa ini perbuatan keji dan perbuatan mungkar adalah semua bentuk kedurhakaan dan bagaimana kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari perbuatan keji adalah perbuatan zina. Perbuatan zina ini tidak patut kita lakukan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya sudah dilarang, apalagi melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik, tidak patut kita lakukan dan tidak patut kita Jadi, pemirsa Net TV Sulsel, Allah sudah melarang kita. Lantas masih ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Masih ada jamaah atau pemirsa yang di rumah mengatakan, Ustadz, ada itu kok pacaran tapi syar'i. Yang pacaran tidak ada yang namanya syar'i secara islami. Yang namanya pacaran pastilah zina. Makanya Allah sudah melarang kita, janganlah engkau mendekati zina. Karena mendekatinya sudah dilarang. Dan karena mendekatinya juga sudah mendapatkan dosa, apalagi melakukannya. Tidak hanya mustahil orang pacarannya hanya pegangan tangan, mustahil. Pasti akan ada selanjutnya lagi. Bagaimana kalau dia mau keluar, pergi ke kesibukan lainnya, pasti tidak hanya pegangan tangan saja. Kalau gitu kita tahan dulu Ustadz ya, kita akan lanjutkan tentunya tausiahnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.
Masih di Hotel Maxon, Jalan Taman Makam Pahlawan. Jalan Taman Makam Pahlawan. Kita di sini tentunya masih bersama Ustadz Andika. Tadi sempat menyinggung ya soal zina Ya, ya, betul. sholat ini. Itu boleh bertanya nggak Ustadz ya? Boleh. Kalau jenis-jenis zina ini sebetulnya dijelaskan di dalam Al-Quran itu ada berapa jenis, Ustadz? Ada beberapa. Hmm. Cuman kita ini yang lebih dominannya di mana zina tersebut orang lebih dominan melakukan pacaran. Padahal Yang kasat mata kayak gitu ya? ya Ustadz, lebih dominan di mana lebih prioritas di situ. Padahal kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang masih tetap melakukannya. Jadi apalagi ini di zaman milenial seperti ini, di zaman anak muda seperti ini masih tetap melakukan yang namanya pacaran. Padahal Allah sudah melarang. Baik pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fitnah. Di dalam Al-Quran dijelaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Menceritakan kejelekan orang yang tidak-tidak. Ini dosanya sangat-sangat besar. Yang dimana Allah akan melaknati orang tersebut. Menyebarkan berita-berita hoaks. Apalagi ini mendekati banyaknya varian-varian virus. Orang mengatakan, wih ada virus baru, ada varian baru. Yang Ustadz astagfirullahaladzim. ini berbicara varian saya jadi ingat varian-varian minuman Ustadz ya, maaf ya. Oke lanjutkan. Jadi pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah ini dosanya sangat besar. Allah menjelaskan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Jadi kalau kita melakukan fitnah sama dengan kita melebihi dari membunuh seseorang. Jadi kalau kita fitnah berarti kita sudah membunuh satu orang. Di satu kaum kita fitnah satu orang, kita sudah membunuh satu orang. Di kaum lain yang lain kita memfitnah orang, kita sudah membunuh dua orang. Na'udzubillahi min dzalik, tidak patut kita lakukan hal tersebut. Yang kedua, menyombongkan diri. Sifat sombong ini tidak patut juga kita lakukan, tidak patut kita perbuat. Karena apa yang mau kita sombongkan? Kita semua ini dari ciptaan Allah. Kita ini semua Allah yang ciptakan. Apa yang mau kita sombongkan? Sedangkan kesempurnaan itu adalah milik Allah. Tidak Betul. ada kesempurnaan milik manusia. Betul. Kalau tanda-tanda kesombongan ini Ustadz dalam Al-Quran itu seperti apa sih sebetulnya tanda-tanda kesombongan ini? Tanda-tanda kesombongan itu terkadang di mana orang yang lebih mendominankan, menyombongkan kehartaannya, harta. Dia lebih mencondongkan ke di mana dia menyombongkan harta yang di duniawi saja. Padahal harta duniawi itu tidak selamanya, tidak kekal. Berbeda dengan amal jariah kita Betul Ustadz. yang akan dibawa mati. Yang insya Allah di mana ketika kita sudah tidak ada di dunia akan tetap berjalan. Amalnya ya? Iya betul. Amal jariah sekali. ya Ustadz ya? Apalagi kalau kita menyumbangkan separuh harta kita ke masjid, ke panti asuhan, insya Allah tidak akan rugi. Mulai dari dunia, di akhirat pun kita tidak akan rugi ketika kita betul-betul mengikhlaskan harta kita ke jalan Allah. Selanjutnya, jadi kalau kita menyombongkan diri sesama manusia tidak patut. Kita mau menyombongkan harta, kita mau menyombongkan jabatan, kita mau menyombongkan yang lain-lain, tidak patut. Jadi yang patut menyombongkan diri adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti pamer-pamer kayak gitu tuh sombong ya Ustadz? Ya betul sekali. Mana lagi kalau orang tiba-tiba seuzon. Jadi ini tidak patut kita lakukan. Ya tadi dilanjutkan Ustadz, tapi masih dilanjutkan? Jadi kalau kita menyombongkan diri itu tidak boleh.
Iya, tapi nampaknya kita akan break dulu ya, Iya. Ustadz Andika. Pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di program Tapari Tausiah Pagi Hari.